There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Saiful Mutakin dari PJKR 1G akan menjelaskan kembali tentang sel dari mata kuliah anatomi manusia yang sebelumnya sudah dibaca atau direkap dalam pertemuan sebelumnya. Sel biologi unit struktural dan fungsional dari dasar semua organisme, mencakup membran, plasma, dan semua struktur eksternal yang menyelubungi seperti dinding sel dan amplop sel. Dalam biologi sendiri, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup tersusun atas sel tunggal atau disebut organisme uniseluler, misalnya bakteri dan amuba. Makhluk hidup lainnya termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Tubuh manusia misalnya tersusun atas lebih dari 13 sel, namun seluruh tubuh semua organisme berasal dari hasil pembelahan satu sel. Contohnya, tubuh bakteri berasal dari pembelahan sel bakteri induknya, sementara tubuh tikus berasal dari pembelahan sel telur induknya yang sudah dibuahi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih tentang sel, apa itu sel dari tubuh makhluk hidup, terutama dari manusia. Sel, unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup, bagian penyusun tubuh manusia. Tubuh manusia dewasa terdiri dari 75 triliun sel. Setiap tipe sel memiliki fungsi khusus tertentu. Terdiri 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Dan berikutnya, karakteristik umum dari sel melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan, mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya, seperti molekul, sumber tenaga, O2, bahan penyusun mineral, dan lain-lain. Dan berikutnya, mengeluarkan zat sisa, urea contohnya, dari nitrogen, CO2, sampah, metabolisme. Dan yang berikutnya ada mempertahankan bentuk dan integritas, contohnya seperti ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Nah, lalu ada studi mengenai sel. Sitologi sama dengan studi tentang sel. Anatomi mikroskopis. Sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya, struktur subseluler dapat diamati dengan mikroskop elektron. Satuan ukuran mikrometer, RBC 7-8 Nah, yang berikutnya ada, kita lihat ya. Berikutnya ada Nah, yang berikutnya ada contoh dari sel-sel anatomi manusia. Human size 10 meter, human height 1 meter, some muscle and nerve scales 0,1 meter, ostrich egg 1 cm sampai 1 mm, human oocyte 100 most plant and animal cells, dan ada red blood cell, dan ada mitochondrion
Yang terdiri dari itu adalah mouse bacteria. Dan ada DNA and RNA virus. Dan berikutnya ada ribosomes, large macromolecules, protein and lipids. Dan berikutnya ada small molecules dan ada atom. Nah, yang berikutnya ada sel. Bagian-bagian sel yaitu ada membran sel, plasma membran yaitu, dan ada sitoplasma, sitosol, organel dan organel membranosa, organel non membranosa. Dan yang terakhir ada nukleus atau inti sel dari semua sel. Dan berikutnya ada membran plasma. Membran plasma ini ada batas dengan dunia luar sel, memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Jadi membran sel ini yang memisahkan isi dari bagian dalam sel dengan materi-materi yang berada di luar sel. Dan berikut ini adalah bagian-bagian dari membran sel. Di sini ada free ribosome peroxisomes, ada smooth endoplasmic reticulum, ada cytosol, fixed ribosome, rogue endoplasmic reticulum, ada nucleus, nuclear pore, nuclear envelope, nodulus, ada Golgi apparatus, lysosome, mitochondrion, centrioles, plasma membrane, microtubule, secretory vesicle, centromes, microphil, microtubule, phlegm, dan cilia. Dan yang berikutnya ada sitoplasma, istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus atau inti sel. Jadi ini adalah bagian dari sitoplasma. Dan yang berikutnya ada nukleus sama dengan inti sel. Pusat kontrol dari sel mengontrol sintetis protein, mengarahkan karakteristik fungsional dan struktur sel. Dan yang berikutnya ada komposisi membran plasma. Terbagi ada lipid atau lemak, dan ada fosfolipid, kepala atau hidrofilik, ada ekor hidrofobik, berbentuk lipid bilayer, terdapat 2 lapisan. Dan ada kolesterol, glikolipid, dan komponen karbohidrat. Dan yang berikutnya komposisi membran plasma. Protein membran integral, protein membran perifer, beberapa banyak sebagian enzim, saluran ion, dan reseptor glikoprotein. Nah, yang berikutnya ada gambaran dari sebuah sel yang terdapat pada tubuh manusia. Dan di sini di bawah sini ada fungsi of plasma membran atau fungsi dari membran plasma. 1. Communication. Contains receptors that recognize and respond to molecule dan signal. 2. Ada intercellular connection, establish a flexible boundary, protects cellular contents, and supports cell structure. Dan yang ketiga ada physical barrier, phospholipid bilayer, separates substance inside and outside the cell. Dan yang terakhir ada selective
permeability, regulates entry and exit of ions, nutrition, and waste molecules through the membrane. Dan ini yang terdapat pada membran plasma sel. Terdapat beberapa banyak bagian yang ada dalam sel tersebut. Dan yang berikutnya ada fungsi membran plasma, yaitu pembatas, permeable, selektif, nutrisi masuk, zat sisa keluar, komunikasi, koneksi interseluler, dan pembatas fisik itu yang terdapat pada membran plasma sel. Nah, dan yang berikutnya ada mekanisme transport lintas membran. Transport pasif, transport aktif, bulk transport, dan osmosis, yaitu yang terdapat pada mekanisme transport lintas membran. Dan yang berikutnya ada passive transport, movement of substance along a concentration gradient high to low. ATP is not required. Ada tipe dari passive transport, itu ada simple diffusion, solutes, ada facilitated diffusion sama dengan solutes, dan ada bulk filtration itu dengan solution, dan ada terakhir yaitu osmosis atau solvent. Dan berikutnya ada sitoplasma sitosol. Matrix material intraseluler berbeda-beda untuk tiap sel. Kebanyakan dari ini adalah air. Yang berikutnya ada sitoplasma organel, struktur kompleks yang terorganisasi, memiliki bentuk yang unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel, penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Dan yang berikutnya ada organel membranosa, atau meliputi retikulum, endoplasma, RE. Ada RE kasar mengandung ribosom, membuat protein untuk dikirim keluar sel, dan ada RE halus, tempat metabolisme lemak dan karbohidrat, fungsi detoksifikasi. Nah, di sini ada dan ini ada gambaran dari mikroskop untuk sebuah sel, yaitu ada ribosom, log-R, smooth ER, dan terdapat bagian-bagian dari sel, yaitu ada cisternae, ribosom, dan nucleus yang tadi sudah disebutkan ya. Dan yang berikutnya penjelasan tentang fungsi dari endoplasmic reticulum. Terdapat ada sintesis, provides a place for chemical reaction. Dan yang di bagian sintesis ini ada dua bagian, itu yang pertama adalah log-R synthesis protein for reaction, ada plasma membrane and lysosomes. Dan yang kedua ada smooth ER is the site of steroid, fatty acid, and phospholipid synthesis. And ada transport moves molecules through cisternal space from one part of the cell to another, sequestered away from the cytoplasm. Dan yang ketiga ada storage newly synthetic molecules. Yang keempat ada detoxification, smooth ER detoxifies both drugs and alcohol. Dan yang berikutnya ada organel membranosa,
terdapat ada peroksisom vesikel yang terbentuk dari RE kasar menggunakan oksigen untuk detoksifikasi diperantai oleh enzim-enzim khusus. Paling banyak terdapat di sel hati. Itu yang paling banyak terdapat. Berikutnya itu sebuah tadi gambaran dari mikroskop tentang fungsi sel dari salah satu sel dari tubuh manusia. Ada ROG ER, peroxisomes, ribosomes, fungsi peroxisomes, detoxify harmful substance, converts hydrogen peroxide to water. Yang berikutnya ada organel membranosa apparatus Golgi yang pertama, dan terdapat beberapa bagian yaitu memodifikasi, menyimpan dan memilih material dari RE kasar, daerah penerima sama dengan cheese phase, dan terakhir dari bagian aparatus Golgi ada daerah pengirim sama dengan transphase. Dan yang kedua ada menghasilkan lisosom. Terdapat beberapa bagian, ada autofagi menyingkirkan organel-organel yang telah tua, dan ada autolisis destruksi sel. Dan yang berikutnya gambaran sama dari sebuah mikroskop tentang sel. Di sini terlihat ya gambaran sama seperti yang ada di contoh gambar, dan ini yang diperlihatkan oleh mikroskop. Itu fungsi of Golgi apparatus. Dari sel ini kalau dilihat-lihat seperti semacam tumbuhan ya. Dan yang pertama ada modification, modifies plasma membranes, dan yang kedua ada package enzymes for lysosome, dan yang ketiga ada sorting, store all materials for delivery to plasma membranes. Dapat beberapa bagian sel juga. Yang pertama ada shipping region, ada vacuole, ada secretory vesicles, transport vesicle, dan ada lumen of cisternal filled with secretory product. Dan yang berikutnya ada endoplasmic reticulum, transport vesicle, Golgi apparatus, receiving region, transport vesicles, secretory vesicles, exotosis, shipping region, lysosome, plasma membranes, membrane protein incorporation in plasma membrane. Ini adalah bagian sel yang tadi pada slide sebelumnya. Yang berikutnya ada fungsi dari lysosomes. Yang pertama ada digestion. Digest all materials that enter cell by endocytosis. Yang pertama yaitu microbes by phagocytosis, dan yang kedua ada B solutes by pinocytosis, dan yang ketiga C special molecules by receptor mediated endocytosis. Yang kedua ada remove worn out or damaged organisms and cellular. Terdapat komponen recycle small molecule for synthesis autophagy. Yang ketiga ada cell destruction, digest the remains autolysis after cellular death. Dan yang berikutnya ada penjelasan dari mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda menghasilkan banyak ATP, disebut sebagai pembangkit energi. Dan yang berikutnya itu sama seperti sebelumnya, itu gambaran sel yang dilihat dari mikroskop.
Ini ada terlihat seperti di mikroskop. Nah, di sini ada outer mitochondrial membranes. Ada inner mitochondrial membrane, ada cristae, matrix, inner membranes protein. Dan fungsi dari mitochondria ini adalah energi sintesis produk ATP by cellular respirasi for energy needs of the cell, called the powerhouse of the cell. Dan yang berikutnya adalah organelle non-membranosa, tidak terbuat dari membran, biasanya terbuat dari protein yang meliputi ribosom yang bebas dan yang terikat, dan ada sitoskeleton. Terdapat juga beberapa bagian, itu ada mikrofilamen, serabut intermediat, dan mikrotubulus, dan ada sentrosom. Yang berikutnya ada ribosom. Ribosom terdapat juga beberapa bagian, yaitu ada granula kecil dan padat, yang terdapat kembali bagian yaitu ada protein dan RNA. Tempat sintesa protein, tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar. Subunit kecil berukuran setengah dari subunit yang besar. Dan di sini ada small subunit. Di sini kembali diperlihatkan yaitu gambaran dari sebuah mikroskop cahaya yang memperlihatkan sebuah sel dari ribosom ini. Fungsi dari ribosom yang protein sintesis. Yang pertama ada free ribosome synthesis protein for use in the cell. Dan yang kedua ada fixed ribosome synthesis protein destined for insertion into the plasma membrane, export from the cell of incorporation into the lysosome. Dan yang berikutnya ada sitoskeleton, terbuat dari lembaran protein, membantu membentuk sel, koordinasi pergerakan seluler. Kategorinya itu ada mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Yang berikutnya yaitu ada fungsi dari sitoskeleton. Terdapat beberapa bagian yang terdapat ada mikrofilamen, intermediate filamen, dan mikrotubul. Nah, fungsinya yaitu yang pertama ada structural support of cell, yang kedua ada cytosol streaming, dan yang ketiga cell motility, dan yang keempat movement of organelles and material through cell. Yang kelima ada movement of chromosomes during cell division. Yang berikutnya yaitu ada organelle non-membranosa, centriole, dan centrosome. Centrosome ada beberapa bagian berikutnya, yaitu ada area dekat dengan nukleus tempat pengorganisasian mikrotubulus, dan centriole sepasang. Ada beberapa bagian, yaitu ada di dalam centrosome 9 set triplet mikrotubulus penting dalam pembelahan sel. Dan yang berikutnya yaitu gambaran dari mikroskop memperlihatkan tentang fungsi of centromes and centrioles. Yang di atas ini terdapat ada section of centriole. Terdapat juga beberapa bagian yang seperti batang bambu-bambu ini, yang terdapat ada mikrotubul triplet, ada centriole dan mikrotubul dan centrosome, dan ada centriole. Fungsinya yang pertama yaitu mikrotubule organization center in non-dividing cells. Yang kedua ada spinal formation center in dividing cells. Dan yang berikutnya ada mikrofili, cilia, dan flagel. Tambahan yang keluar dari permukaan beberapa jenis sel. Mikrofili
penting memperpanjang sitoplasmik untuk absorpsi. Dan ada silia biasanya dalam jumlah banyak bekerja bersama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Dan ada flagel, lebih panjang dari silia, biasanya tampil sebagai tambahan tunggal menggerakkan sel. Itu adalah penjelasan dari mikrofili, silia, dan flagel. Dan yang berikutnya ada sel yang menyerupai seperti rerumputan kecil, yaitu silia. Ini dinamakan silia dari penjelasan tersebut. Dan di sini ada goblet cell atau secret mucin, dan ada layer of mucus. Nah, di sini ada gambaran SEM 3300. Mungkin ini adalah dari penjuman dari sel dari silia ini. Dan berikutnya ada nukleus. Pusat kontrol aktivitas seluler biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel, tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Dan yang berikutnya yaitu gambaran dari sebuah mikroskop cahaya kembali, yaitu fungsi dari the nucleus. Ada nuclear pores, nucleus, nuclear envelope, nucleolus, chromatin, ribosom, rogue endoplasmic reticulum. Fungsinya yaitu yang pertama ada contains genetic material which direct all cellular activities and regulates cellular structure. Dan yang kedua ada assembly of ribosomal subunits within nucleus. Dan yang berikutnya nukleus itu yang diselimuti membran ganda yang disebut amplop nucleus atau nuclear envelope. Nuclear envelope untuk mengontrol dan masuknya material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleus yaitu anak inti nukleus sel dapat memiliki satu atau lebih nukleoli. Nukleoli yaitu untuk bertanggung jawab membentuk ribosom. Kromatin DNA adalah material genetik yang terdapat dalam nukleus. DNA polimer nukleotida, gula fosfat, dan basa nitrogen. Untai ganda kromatin, untaian DNA protein histon. Dan yang berikutnya ada gambaran kembali dari nukleus. Nah, di sini ada fungsi dari of the nucleus sama seperti tadi ya. Ini gambaran seperti yang digunakan oleh mikroskop cahaya, yaitu ada fungsi of the nucleus. Yang pertama ada contains genetic material with directs all cellular activities and regulates cellular structure. Yang kedua ada assembly of ribosomal subunits within nucleus. Nah, yang berikutnya itu sel yang terdapat bagian yaitu ada nukleus, sugar, phosphate, backbone. Yang di sini terdapat beberapa kode ya, yaitu ada T yang sama dengan thymine, A adenine, dan C sitosin, dan G guanine. Lanjut, itu ada kromosom. Menjelaskan tentang kromosom. Kromosom adalah material genetik dalam level paling terorganisir, dan tiap kromosom menggantung sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein lain yang berhubungan. Kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Dan ada siklus sel. Siklus hidup sel disebut siklus sel. Sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Dan yang terakhir ini sebuah
rangkaian selnya seperti beberapa sel, yaitu ada metaphase, mphase, telophase dan cytokinesis. Ada G2 phase growth, C phase DNA reflection and growth, G1 phase growth, cytokinesis dan mitosis. Dan sekian dari penjelasan saya tentang materi kuliah anatomi manusia yang menjelaskan tentang sel-sel tubuh dalam manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.